بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم يغفر عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah terhadap segala limpahan karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah terhadap nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah terhadap nikmat kota Madinah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berziarah ke sana. Alhamdulillah terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam bahawa di antara bentuk hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah adalah dengan mereka beribadah dan melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada mereka nikmat, maka nikmat yang Allah titipkan diarahkan kepada sesuatu yang apabila seorang hamba ditanya, maka mereka mudah menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berikan kepada kita nikmat apa saja, lakukanlah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, maka pada waktu itu kita tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada bersyukur adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah, dan dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang selalu kita mengetahuinya, bahawa antara bersyukur dengan ibadah dua hal yang tidak pernah terpisahkan. Di antara salah satu doa yang semua kita menghafalnya, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Kemudian wa syukrika, bantulah aku untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku. Artinya apa ikhwatul Islam? Di dalam doa ini ada tiga kalimat. Kalimat pertama adalah beribadah kepada Allah. Kalimat ketiga, kalimat beribadah kepada Allah. Dan di tengah-tengah di antara dua kalimat ini adalah bentuk di antara sifat seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan atau Nabi mengajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika. Zikir itu adalah ibadah. Wa syukrika, syukur itu di antara bentuk hakikat daripada bersyukur beribadah. Wa husni ibadatik, kemudian diulangi lagi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, bahawa tentunya agar kita menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah, maka perbanyaklah ibadah atau perbanyaklah melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah datang ke kota Makkah Madinah, merupakan nikmat yang luar biasa. Maka lakukanlah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala meridai kita untuk kita bisa melakukannya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam,
Dan di antara isi daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang dikhususkan untuk kita sebagai umatnya. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Itulah yang selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita sebagai umatnya. Maka suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam, dan memang wajib hukumnya melakukan salat malam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Nabi diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, khususnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, qum al-laila, bangunlah kamu di malam hari. Sehingga wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam, dan itu berbeda dengan umatnya yang mana dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Nah, setiap kali atau pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, kadang-kadang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi salat malam rakaat pertama dibaca oleh Nabi surat Al-Baqarah kurang lebih 2 juz setengah. Kemudian ditambah lagi dengan An-Nisa kurang lebih 1 juz. Kemudian disambung lagi dengan Ali Imran, karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya Al-Baqarah, An-Nisa baru Ali Imran. Berbeda dengan susunan yang kita lihat sekarang. Artinya kadang-kadang satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 4 sampai 5 juz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi adalah orang yang paling mulia, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jaminan di dunia dan di akhirat sana. Namun demikianlah ibadah yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi ingin menunjukkan bagaimana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya. Karena memang di dalam Al-Quran 2/3 ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah bercerita tentang cerita masa lalu, terutama para nabi dan para rasul sebelumnya. Kita lihat mulai dari awal sampai terakhir, semuanya cerita. Apa gunanya cerita tersebut ikhwatul Islam? Supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kekuatan dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bercerita, untuk membuat Nabi kuat dan istiqamah di dalam agama juga dengan cerita. Allah yang menyebutkan demikian. Maka banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah kisah, cerita. Karena cerita zaman dulu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang bercerita tentang masa lalu, tapi sejarah itulah akan selalu berulang dan berulang sampai terjadinya hari kiamat. Makanya apa gunanya Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Quran? Kalau seandainya kita memperhatikan Al-Quran, semuanya rata-rata cerita. Sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama 2/3 isinya adalah cerita, terutama para nabi sebelumnya. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya, Nabi membaca surat Ibrahim yang bercerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, seorang nabi ulil azmi yang disebut dengan Khalilullah, seorang nabi yang ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala dia berdakwah, tidak ada umat yang beriman kepadanya. Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada, kecuali sedikit sekali, hanya hitungan jari saja. Kalau seandainya kita memperhatikan Nabi Nuh berdakwah kepada Allah, kurang lebih 950 tahun lamanya, yang beriman kepadanya kurang lebih 70 sampai 80 orang. Maka Nabi Ibrahim yang beriman kepadanya hanya hitungan jari saja. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita umat Nabi Ibrahim yang beriman kepadanya di dalam Al-Quran? Sedikit sekali ikhwatul Islam. Tapi rata-rata cerita tentang Nabi Ibrahim adalah bagaimana perjuangan dakwah yang luar biasa. Nah, Nabi membaca ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala membaca bagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana umat Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Mengapa Nabi menangis? Karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan ayat-ayat yang beliau baca. Nabi kembali membaca tentang sejarah umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi juga tidak mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika Nabi menangis itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Allah tahu kenapa Nabi menangis, namun Allah ingin memberitahukan kepada kita agar kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril,
pergilah kamu kepada Muhammad, tanyakan kepadanya apa alasannya dia menangis. Maka Jibril datang kepada Nabi sambil mengatakan, karena memang Jibril alaihi salam selalu dan sering berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kota Madinah, di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempat perjumpaan Nabi dengan mereka Jibril sampai sekarang disebut dengan Babu Jibril. Kalau seandainya kita pergi berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di bagian luar setelah kita selesai berziarah, maka kita akan melihat di situ namanya adalah pintu Jibril alaihi salam. Mengapa disebut dengan pintu Jibril? Karena di sanalah Nabi alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril selalu berjumpa dan bersua. Makanya sampai sekarang disebut dengan Babu Jibril. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Jibril datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril membawakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, betul-betul Nabi menangis ikhwatul Islam. Dan memang kalau ada seorang laki-laki yang menangis, itu bukan sesuatu yang menunjukkan mereka seorang yang lemah, tapi menunjukkan mereka lembut hatinya, ingin selalu kembali kepada Allah. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menangis, air mata ini mudah sekali keluar, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan Nabi, bagaimana kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menangis. Dan salah satunya cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ini. Kemudian dikala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummati. Yang membuat aku menangis, aku ingat akan umatku. Aku tidak mau umatku sama dengan umat-umat sebelumnya, sehingga aku menangis bermohon kepada Allah agar menjadikan umatku tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian dikala Jibril mengetahui apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ketika itu pula lah Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kenapa Nabi menangis, dan Allah tahu kenapa Nabi menangis. Hanya saja Allah ingin memberitahukan kepada kita kenapa Nabi kita menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya beliau menangis atau Muhammad menangis karena umatnya. Beliau sayang kepada umatnya. Beliau tidak mau umatnya adalah umat yang durhaka kepadanya. Beliau tidak mau pengikutnya adalah pengikut yang sama dengan umat-umat sebelumnya, pengikut yang sedikit, tidak mau. Nabi ingin umatnya adalah umat yang taat. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbanyak. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin umatnya adalah penduduk atau mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi inginkan dari umatnya. Makanya Nabi bangga kalau umatnya banyak. Nabi bangga kalau umatnya beribadah kepada Allah. Nabi bangga kalau umatnya menjadi umat yang taat, yang kembali kepada Allah, yang ikut kepada sunnah Nabi. Nabi bangga yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kembalilah kepada Muhammad, sampaikan kepadanya." Kemudian Jibril kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat malam, maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengabarkan kepadamu, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk." Kami akan membuat engkau bangga, kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap mereka. Artinya apa ikhwatul Islam? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa kepada umat baginda Nabi yang mulia, yang mana dengan kelebihan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga terhadap umatnya. Dan itulah makna firman Allah yang selalu kita baca, "Inna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan selalu memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak sampai Nabi ridha. Dan di antara salah satu nikmat tersebut adalah nikmat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah umat yang paling banyak ikut kepada nabinya, sehingga mereka pun menjadi umat yang paling banyak mengikuti atau memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara umat Nabi yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, begitulah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak bersua, walaupun tidak berjumpa dengan umatnya, namun doa kita selalu sampai
doa kita atau doa Nabi SAW selalu sampai kepada umatnya. Dan salah satunya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, rahmat dan kasih sayang kepada kita bersama. Maka kenapa kita wajib mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW? Itu adalah di antara bentuk kita berbalas jasa kepada Nabi. Walaupun Nabi tidak butuh kepada salam dan salawat yang kita ucapkan. Kita harus ingat ikhwatul Islam, di antara ibadah yang mudah tapi banyak pahalanya adalah ibadah salawat. Dengan satu salawat yang kita ucapkan kepada Nabi, ada 4 pahala, minimal 4 pahala. Karena banyak sekali. Dengan salawat Allah ampunkan dosa kita. Dengan salawat Allah berikan kepada kita pahala. Dengan salawat Allah angkat derajat kita. Dengan salawat Allah tinggikan atau Allah bersalawat kepada kita. Dengan salawat Allah kabulkan doa kita. Itu minimal Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersalawat kepada Nabi. Tapi apakah dengan kita berselawat kepada Nabi, Nabi butuh kepada kita untuk berbalas jasa? Tidak jawabannya. Nabi tidak pernah butuh kepada balas jasa dari umatnya. Tetapi kita yang butuh berbalas jasa kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah kita lewatkan hari, jangan haramkan diri kita untuk tidak berselawat kepada baginda Nabi yang mulia. Karena ada ancaman yang luar biasa di sana. Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man nasiyas salata alayya." Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku atau mereka yang lalai berselawat kepadaku, maka mereka akan salah langkah di dalam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan ancaman yang mudah, ancaman yang berat, terutama bagi kita yang selalu melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, maka kita pun sebagai umat Nabi jangan pernah melupakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita selalu ingat kepada Nabi adalah bagaimana setiap hari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini akan kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu hukum-hukum salat selama kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan kota Madinah itu adalah kota yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti kabulkan doa baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya kota Madinah adalah kota yang barokah. Sebagaimana Mekah adalah kota yang barokah, Madinah pun adalah kota yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dijadikan kota Madinah kota yang barokah. Bukan hanya kotanya, bahkan usaha-usaha mereka yang ada di dalamnya juga didoakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi samarina, wa barik lana fi muddina. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di Madinah, Nabi berdoa kepada Allah untuk dijadikan keberkahan. Kemudian Nabi juga berdoa kepada Allah, wa barik lana fi sa'ina. Sa' itu artinya timbangan takaran. Wa barik lana fi muddina. Berikan juga kepada kami keberkahan terhadap mud kami. Ini namanya satu mud. Karena memang dulu orang dikala menakar, mereka menyebutkan ini satu mud. Ini berapa? Satu mud. Nah, 4 kali mud disebut dengan sa'. Artinya Nabi berdoa kepada Allah, wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi sa'ina. Di dalam riwayat yang lain, Nabi bukan mengucapkan 1 kali, 2 kali diucapkan oleh Nabi. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Nabi menyebutkan, wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi sa'ina. Kemudian diulang lagi oleh Nabi, wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi sa'ina. Artinya apa ikhwatul Islam? Madinah bukan berkah kotanya saja, tapi usahanya, buah-buahannya, hasil tumbuhannya juga didoakan oleh Nabi agar daerahnya daerah yang barokah. Makanya sebagaimana Mekah adalah kota yang barokah,
Madinah juga kota yang barokah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, kalau kita bandingkan keberkahan, walaupun kedua-duanya sama barokah, mana yang paling berkah? Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, jadikan dalam satu keberkahan ada dua keberkahan di sana. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah dua kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Artinya apa, ikhwatul Islam? Betul-betul daerah yang barokah. Namun kita juga harus ingat, keberkahan tersebut tidaklah bisa kita ambil keberkahannya kecuali dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah kemudian di daerah yang barokah, maka termasuk atau berkoneksi antara ibadah dengan barokah, maka disitulah berkumpul keberkahan yang sangat banyak sekali. Walau Madinah kota yang barokah, tapi kita tidak beribadah di dalamnya, bahkan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka berkah tersebut tidak akan bisa kita ambil. Tapi barokah tersebut bisa kita tuai, bisa kita panen dikala kita beribadah selama kita berada di daerah yang barokah. Karena barokah tidak disebut dengan barokah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, kalimat barokah. Barokah itu artinya, ikhwatul Islam, kalau secara bahasa, barokah itu diambil dari al-khairul katsir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Barokah itu artinya dawamul khair atau kasratul khairi wa dawamu. Makanya di dalam kalimat barokah, apabila kita mengatakan kalimat barokah, tidak sah bagi kita mengucapkan kalimat barokah kecuali di dalamnya ada dua makna. Yang pertama, banyak kebaikannya. Sebuah kalimat apabila kita sebut keberkahan, maka wajib banyak kebaikan di dalamnya. Madinah sudah pasti banyak kebaikan di dalamnya. Namun syarat yang kedua, kebaikan yang ada di tempat yang disebut dengan barokah harus untuk selama-lamanya. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barokah itu artinya kasratul khair wa dawamu, yaitu kebaikan yang banyak, dan kebaikan tersebut adalah kebaikan yang abadi untuk selama-lamanya. Misalnya kita sebutkan Madinah kota barokah, ada dua sifat ini di dalamnya. Karena di Madinah banyak kebaikannya, dan kebaikan yang ada di Madinah akan utuh untuk selama-lamanya. Misalnya Zamzam. Zamzam itu disebutkan oleh Nabi, innaha mubarakah. Kenapa disebut dengan Zamzam barokah? Karena banyak kebaikannya, dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Al-Quran disebut dengan barokah. Kenapa barokah? Banyak kebaikan di dalamnya dan kebaikan untuk selama-lamanya. Semua yang kita sebut dengan barokah, apabila mengandung kebaikan yang banyak dan kebaikan tersebut untuk selama-lamanya, maka baru pantas kita menyebutkan sesuatu itu menjadi sebuah yang barokah. Bisa dipahami? Kalimat barokah harus ada dua sifat ini di dalamnya. Madinah ada dua sifat ini di dalamnya. Makanya setiap kali kita berada di kota Madinah, janganlah kita bakhil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita beribadah di tanah yang barokah. Kalau kita beribadah di tanah yang barokah, maka pahalanya juga tidak sama. Artinya apa, ikhwatul Islam? Semua ibadah yang kita lakukan terkhusus di tanah Madinah, di Masjid Rasulullah SAW, apapun nama ibadahnya, selama itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak akan pernah sama, walaupun ibadahnya sama. Sehingga tidak akan sama orang yang belajar atau orang yang mengaji, membaca Al-Quran di tanah Madinah dengan mereka membaca Al-Quran di daerahnya masing-masing. Yang mereka baca sama, ayat yang mereka baca juga sama, targetnya juga sama, tapi pahalanya berbeza. Salat yang dilakukan seseorang di kota Madinah, walaupun hanya 2 rakaat, di sana juga dia melakukan di daerahnya 2 rakaat, sama-sama khusyuknya, sama-sama gerakannya, tapi pahalanya berbeza. Sedekah yang dilakukan seseorang di daerah yang barokah, misalnya kita di sini, ada di antara kita yang bersedekah, berinfak 1 real, 2 real, kemudian di daerah kita juga berinfak, maka yang kita infakkan sama-sama, nilainya sama, tapi pahalanya tidak akan pernah sama. Karena tidak akan pernah sama ibadah yang kita lakukan di tanah yang barokah dengan ibadah yang kita lakukan di tanah yang tidak ada jaminan keberkahannya.
Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti dari hadis ini semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram, dan salah satunya adalah ibadah yang kita lakukan di Masjid Nabawi atau ibadah yang kita lakukan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ibadah tersebut. Maka jangan kita lewatkan setiap dari kebaikan. Makanya kita ini sekarang ini promo dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil semuanya, maka tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali ada nilai ibadah di dalamnya. Bahkan kalau seandainya ada di antara kita yang tidur, karena tidur yang kita lakukan, kalau kita baca doa, kemudian nanti bangun tidur kita baca doa lagi, maka itu namanya ibadah. Nah, tidurnya kita di daerah yang barokah, di tanah Madinah atau di tanah Makkah, tidak sama dengan tidurnya kita di daerah kita masing-masing. Bahkan tidur pun diberikan keberkahan ikhwatul Islam kalau seandainya kita lakukan sebagaimana yang diaturkan oleh Nabi SAW. Artinya semua ibadah, semua tanpa terkecuali yang dilakukan seorang hamba di kala mereka berada di tanah barokah, maka akan berbeza pahalanya. Tapi berapa keutamaannya? Allah dan Nabi-Nya tidak menyebutkan kepada kita berapanya. Artinya apabila tidak disebutkan, itu merupakan motivasi bagi kita untuk selalu mencari, menggali dan melakukannya. Satu-satunya ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW kelipatannya itu pun tidak pasti. Tapi Nabi SAW menyebutkan namun tidak pasti adalah ibadah salat. Maka itulah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini lebih baik. Nabi SAW menyebutkan lebih baik. Artinya apa ikhwatul Islam? Bahkan ibadah salat pun, kalau seandainya kita lihat dari nas hadis Nabi SAW, secara pasti Nabi juga tidak pernah menyebutkan berapa pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Tapi Nabi menyebutkan kadar minimalnya, dan nanti akan kita jelaskan hadis Nabi SAW yang singkat ini namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita sebutkan lagi ikhwatul Islam hadis Rasulullah SAW, salatun. Nabi SAW menyebutkan salatun. Salatun itu artinya ikhwatul Islam adalah salat. Nabi SAW ketika menyebutkan kalimat salatun ini untuk kita bersama, untuk mengulang pelajaran bagi kita bersama saja agar kita tahu. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini kalimat salatun, ada kalimat tanwin di akhir kalimat. Di kalimatnya, kalimat salatun itu tanwin, tidak menggunakan alif lam. Sama dengan bahasa misalnya kita sebutkan kitabun, karena di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, kalau kita mengucapkan sebuah kalimat isim harus menggunakan alif lam atau tanwin. Tidak boleh dipakai kedua-duanya, sebagaimana pula tidak boleh dibuang kedua-duanya. Itu kaidah di dalam bahasa. Tidak boleh dipakai alif lam dengan tanwin dalam satu kalimat, atau dalam satu huruf, atau dalam satu kalimat benda isim, dan juga tidak boleh dibuang kedua-duanya. Misalnya ini kitab, kita sebutkan al-kitabun, betul atau salah? Al-kitabun, betul atau salah? Salah, karena kita mengumpulkan antara tanwin dengan alif lam. Atau kita menyebutkan kitabu, betul atau salah? Salah, karena kita juga tidak memakai kedua-duanya. Harus dipilih salah satu. Misalnya al-kitabu atau kitabun, itu kaidah di dalam bahasa. Nah, perbedaannya, kalau kita menggunakan alif lam, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat ma'rifah. Ma'rifah itu diambil dari kata-kata ma'rifah. Ma'rifah itu arafah. Arafah itu artinya diketahui atau mengetahui. Sama dengan penyebutan arafah. Kenapa arafah disebut dengan arafah? Tahu kita padang arafah? Salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama, mengapa disebut dengan arafah? Karena kita akan mengakui dan menyadari semua kesalahan yang kita lakukan. Makanya disebut arafah, yaitu kita mengakui dan menyebutkan semua kesalahan kita kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Maka disebut dengan arafah. Nah, kalimat ma'rifah diambil dari kata-kata arafah. Arafah itu artinya mengetahui, diketahui. Ma'rifah artinya kalimat yang diketahui mana objeknya atau mana benda yang dituju. Apabila kita menyebut al-kitabu, artinya kitab yang kita pegang ini, kalau menggunakan alif lam.
Namun kalau seandainya kita tidak menggunakan alif lam, maka kita gunakan tanwin. Kita mengatakan kitabun. Namun apabila tidak lagi menggunakan alif lam tapi menggunakan tanwin, maka kalimatnya berubah menjadi kalimat nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang tidak kita kenal. Makanya ada malaikat di dalam kubur yang bertanya, namanya malaikat Munkar. Kenapa disebut dengan Munkar? Karena kita tidak kenal dengannya. Kenapa disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar? Karena yang mungkar itu tidak dikenal di dalam agama, maka disebut dengan mungkar. Makanya nakirah, sesuatu yang kita tidak kenal, nakirah. Nah, apa artinya? Apabila kita menyebut kitabun, artinya sebuah kitab. Mana kitabnya? Kita tidak tahu. Bisa jadi kitab yang kita pegang, atau kitab yang lain, atau kitab yang di situ tidak jelas, atau tidak diketahui, tidak pasti. Bisa jadi ada kemungkinan masuk semuanya. Bisa dipahami antara ma'rifah dengan nakirah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada hadis Nabi. Nabi menyebutkan salatun, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah artinya apa? Salat. Kalau kita bertanya, salat apa yang harus kita lakukan? Apa jawabannya? Tidak jelas. Artinya kemungkinan semua salat yang kita lakukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Dan itulah istinbat yang dibawakan dan yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti kita tidak boleh kikir terhadap diri sendiri. Selama Nabi SAW membuka pintu yang lebar bagi kita bersama, maka kenapa kita harus menguncinya? Artinya apa? Jika Nabi menyebutkan kalimat salatun, di sana ada jawabannya. Kalau ada di antara umat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kami datang ke Madinah, kami berada di dalam masjidmu, salat apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi seolah-olah sudah memberikan jawaban dari hadis atau dari bahasa yang Nabi ucapkan. Nabi menyebutkan salatun, artinya semua salat masuk di dalamnya. Tidak dibatasi, oh khusus salat wajib saja, tidak. Oh khusus salat sunat ini saja, tidak. Semuanya apabila namanya salat, maka termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas bagi kita semuanya? Artinya kita jangan bakhil terhadap diri kita sendiri, sehingga semua salat wajib sudah pasti. Salat sunat, maka jangan kita lewatkan, kecuali kita ambil semuanya dan kita usahakan lakukan di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya ikhwatul Islam, hukum asal daripada melakukan salat sunat itu di rumah, di tempat tinggal. Tapi itu hukum asalnya kalau kita tidak berziarah. Namun status kita sekarang adalah zair. Status kita semua ini adalah berziarah. Kita bukan orang yang tinggal di Madinah, kita juga bukan penduduk Madinah, tapi kita adalah orang yang berziarah ke kota Madinah. Sehingga bagi mereka yang berziarah ke kota Madinah, manfaatkanlah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pula lah Imam Malik rahimahullah menyebutkan, bagi mereka yang zair, bagi mereka yang berziarah, bagi mereka yang tinggal di Madinah dalam berbilang hari, dalam waktu yang tidak lama, maka manfaatkanlah, jadikanlah Masjid Nabawi tempat yang paling indah untuk melakukan ibadah salat dan bermunajat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita lihat Nabi tidak pernah salat sunat di dalam masjid. Nabi selalu sunat di dalam rumah, salat sunat di dalam rumahnya. Namun Nabi tinggal di sini. Kota ini kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita ini adalah tempat kita berziarah saja, dan kita ingin mengambil keberkahan dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keberkahan yang paling indah adalah melakukan ibadah salat di dalamnya. Makanya semua salat ikhwatul Islam, mulai dari salat, kalau salat wajib semua kita sepakat. Kalau salat sunat, mulai dari salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu adalah salat sunat setelah masuknya waktu subuh, maka disebut dengan salat sunat fajar, yang pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunatnya. Bagaimana dengan salat fardunya, atau bagaimana dengan salat fajar itu sendiri? Kemudian setelahnya kita melakukan salat fajar 2 rakaat bersama imam. Kemudian setelah salat fajar sampai terbit matahari tidak ada salat sunat di sana. Ingat ikhwatal Islam, setelah salat fajar sampai terbitnya matahari tidak ada salat sunat mutlak di sana. Kalau seandainya kita ingin salat sunat, maka yang ada adalah salat sunat muqayyad. Salat sunat muqayyad itu artinya adalah salat sunat yang ada namanya, ada sebabnya. Misalnya kita keluar masjid, kemudian kita masjid setelah subuh, padahal kita sudah pernah melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin.
kemudian kita masuk masjid lagi, kita ingin sholat 2 rakaat di sana, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena ada namanya, disebut dengan sholat tahiyat atau sholat sunat wudhu atau sholat sunat yang lainnya. Tapi kalau tidak ada namanya, setelah kita melakukan sholat fardu berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita semangat, aku sholat sajalah. Nah, boleh tidak dia pada waktu itu melakukan sholat? Boleh atau tidak? Tidak boleh, ikhwatul Islam. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada sebabnya dan memang itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semangat beribadah iya, tapi semangat itu juga harus dibarengi dengan ilmu agama yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini ikhwatul Islam selalu kami sampaikan dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Dia merupakan salah seorang ulama atau salah seorang perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya dari kalangan ulama dari kalangan sahabat Nabi. Nah, menantunya bernama Sa'id bin Musayyab atau bin Musayyib. Ini pelajaran bagi kita bersama ya. Kalau kita belum bisa menjadi ulama, maka cari menantu yang ulama. Baik, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'id bin Musayyib ini generasi setelah sahabat. Apa nama generasi setelah sahabat? Tabi'in. Nah, Sa'id bin Musayyib itu ulama dari kalangan tabi'in. Bahkan ulamanya para ulama, dia yang pertamanya. Disebut dengan Sa'id bin Musayyib, menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Nah, Sa'id bin Musayyib ini ikhwatul Islam, kisahnya sama. Ada orang, dia lihat ada orang yang salat. Setelah salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, dia salat. Kemudian setelah dia salat, dia tidak dilarang atau imam ini tidak melarangnya dikala dia salat. Dan ini pelajaran bagi kita bersama. Kalau kita ingin menegur seseorang, lihat momennya, lihat waktunya. Tidak langsung begitu saja. Kemudian dikala memberikan teguran, jangan di depan halayak orang ramai, panggil sebagaimana kita ingin didengarkan nasihat. Kalau kita ingin memberikan nasihat, jangan di depan orang, karena itu akan membuat dia kecewa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, fansah bin firadi fa inna nusha bainal jama'ati naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kalian ingin memberikan nasihat kepadaku, panggil diriku, kemudian bawa tanganku, kemudian panggil, berikan nasihat dikala kita sendirian atau berdua-duaan, karena sesungguhnya memberikan nasihat di depan halayak ramai itu adalah penghinaan. Betul atau tidak perkataan Imam Syafi'i? Misalnya ada di antara kita yang salah, kemudian saya sampaikan itu salah, itu bukan nasihat, tapi itu penghinaan. Tapi ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, Imam Sa'id bin Musayyib memanggil orang tersebut setelah dia salat, kemudian diajak bicara, wahai fulan, kenapa kamu melakukan salat sunat setelah melakukan salat fajar atau setelah melakukan salat subuh? Apa jawaban orang ini? Jawabannya bagus sekali. Wahai imam, apakah mungkin Allah akan mengazab diriku dengan aku melakukan ibadah salat? Apakah Allah akan menghukum hambanya dengan mereka melakukan salat? Apakah Allah akan menghukum hambanya dengan mereka melakukan zikir? Iya atau tidak? Tidak mungkin Allah mengazab hambanya dengan mereka salat. Jawaban yang bagus. Seolah-olah jawabannya seperti ini ikhwatul Islam. Apa salahnya dikala kita melakukan ibadah ini? Ini ibadah, jangan disalahkan. Seperti itulah yang dia ucapkan oleh orang ini. Ayu'adzibunillahu bisalati. Apakah Allah akan mengazab diriku dengan aku melaksanakan ibadah salat? Maka apa jawaban Imam Sa'id bin Musayyib? Tidak. Allah tidak akan mengazab seorang hamba dengan melakukan salat, tapi Allah mengazab seorang hamba dikala mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mengajarkan kepada kita salat di waktu ini. Bisa dipahami? Artinya iya, kita semangat, iya, tapi semangat harus dibarengi dengan ilmu. Dan sering kita jumpai ikhwatul Islam, tentunya kita berbaik sangka kepada saudara kita. Apabila ada orang yang salat sunat setelah salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, bisa jadi mereka melakukan salat sunat fajar karena mungkin mereka ketinggalan. Itu berbaik sangka kita. Tapi kalau seandainya ada di antara saudara kita kaum muslimin, kita tahu bahwa dia sudah salat sunat fajar, kemudian kita salat berjamaah, kemudian ingin salat setelah subuh, katakan waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk salat, kecuali salat sunat muqayyad sampai terbitnya matahari. Makanya ibadah yang paling mulia setelah salat fajar
adalah membaca Quran, berzikir kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila kita melakukan yang demikian dan sabar kita melakukannya sampai matahari terbit, kemudian dikala matahari terbit tunggu dulu kurang lebih 7 sampai 10 menit, maka kita salat 2 rakaat di sana, maka di saat itulah pahala kita sama dengan orang yang melakukan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, namun karena keterbatasan biaya atau karena antrian yang begitu panjang, maka masih banyak amalan-amalan kita tetap ingin melakukannya, tapi masih ada amalan-amalan yang akan kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Salah satunya dinamakan dengan solat sunat syuruq. Solat sunat syuruq itu adalah solat sunat yang syaratnya kaum muslimin solat di rumah Allah bersama kaum muslimin. Kemudian setelah solat mereka berzikir, mereka baca Quran atau berzikir yang lainnya. Kemudian mereka tidak batal wuduknya, mereka tidak tidur atau tidak buang hadas atau tidak berhadas. Kemudian mereka solat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Hadis ini derajatnya hadis yang hasan, dinamakan dengan solat sunat syuruq. Kemudian setelah solat sunat syuruq ada namanya duha, karena waktu solat sunat syuruq dengan waktu duha sama. Perbedaannya, kalau solat sunat syuruq ada syaratnya, kalau solat sunat duha tidak ada syaratnya. Artinya waktunya sama-sama setelah terbit matahari. Kalau kita berada di masjid, solat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, tidak berhadas, kemudian kita salat, maka itu disebut dengan solat sunat syuruq. Kalau kita batal salah satu syaratnya, maka kita juga tetap salat, tapi namanya solat sunat duha. Dan solat sunat duha itu ikhwatul Islam terutama bagi kita yang berniaga, bagi kita yang bercita-cita menjadi seorang pedagang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, maka di antara salah satu khasiatnya adalah jangan pernah meninggalkan solat sunat duha. Kemudian solat sunat yang lainnya adalah solat sunat duha, dan waktu duha yang paling bagus adalah di akhir waktu, kurang lebih misalnya 20 menit atau 30 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Itulah waktu duha yang paling bagus. Waktu semuanya bagus, tapi yang paling bagus adalah sebelum zuhur kurang lebih 20 sampai 30 menit. Karena waktu ini adalah waktu yang terlalaikan. Dan kita harus ingat kaedahnya. Setiap ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang terlalaikan oleh manusia, maka pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu setengah jam sebelum zuhur itu waktu yang panas, waktu di mana istirahat sangat indah sekali. Tapi apabila atau waktu kita bekerja sangat semangat sekali, apabila kita ambil air wudu kemudian kita salat, maka pahalanya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan salat malam. Kenapa salat malam banyak pahalanya? Karena waktu ini waktu yang dilalaikan oleh manusia. Sama dengan waktu asar atau waktu maghrib. Waktu asar atau waktu maghrib ini waktu yang paling bagus untuk berjalan, bersantai bersama keluarga. Tapi apabila ada seorang muslim yang memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, baik itu dengan mengaji, belajar agama dan yang lainnya, maka pahalanya tidak sama dengan yang lainnya. Jadi apabila kita beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia, maka pahalanya pun akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah waktu duha. Kemudian setelah duha, maka ada lagi salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Rasulullah SAW menyebutkan, apabila ada seseorang yang menjaga 4 rakaat setelah zuhur dan sebelum zuhur, Allah haramkan wajahnya dari api neraka. Kemudian ada lagi yang namanya salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu salat sunat yang mengiringi salat-salat wajib. Nah, salat rawatib ini bisa digabungkan dengan salat-salat yang lainnya. Karena memang kaedah yang sebelumnya kita sebutkan, apabila ada suatu ibadah yang gerakannya sama, jumlahnya sama, maka boleh bagi kita untuk menggabungkannya. Seperti misalnya antara solat sunat rawatib dengan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Apakah bisa digabungkan? Bisa. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Tapi niatnya banyak. Saya berniat, niatnya solat sunat rawatib, niatnya juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, padahal itu juga rawatib. Maka niatnya banyak sekali. Maka di waktu itulah kita melakukan amalan yang satu, tapi memiliki niat yang banyak, supaya pahalanya juga banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar ini ikhwatul Islam, misalnya kita masuk, dan ini tentunya setelah sholat asar, dan ini juga bisa digabungkan, karena di antara setiap azan dan iqamah ada salat sunatnya.
setiap antara azan dan iqamah ada salat sunatnya, kecuali salat maghrib. Salat maghrib, Nabi SAW memberikan kebebasan. Kalau ada di antara kalian yang salat sunat, silahkan. 3 kali Nabi SAW menyebutkan. Tapi kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, setiap di antara 2 azan, arti daripada kalimat 2 azan, azan yang pertama yaitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan yang kedua adalah iqamah, maka disebut dengan di antara 2 azan. Karena kalimat di antara 2 azan ini, di situ juga lah para ulama itu mereka berbeda, terutama nanti di salat subuh. Apalagi azan yang pertama dan azan yang kedua, kapan dibaca as-salatu khairum minan naum? Kenapa mereka berbeda? Karena berbeda di dalam definisi daripada azan tersebut. Apakah iqamah disebut dengan azan, atau azan itu hanya disebut dengan azan dikala memanggil? Itu ada perbedaan para ulama. Karena apabila para ulama itu berbeda, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa alasan mereka berbeda. Nah, di antara salah satunya iqamah itu juga disebut dengan azan, karena azan itu artinya panggilan. Kalau untuk azan, panggilan untuk orang-orang melaksanakan ibadah salat, atau mereka dipanggil datang ke masjid. Kalau azan yang kedua, itu panggilan untuk orang-orang yang ada di dalam masjid untuk melaksanakan dan memulai salat. Itu perbedaannya. Makanya ikhwatul Islam, kami mohon maaf kalau ada, karena ini dari makna itu sendiri. Kalau ada orang yang azan, kemudian azan yang pertama atau azan Allahu Akbar, kemudian dibuat suara yang sangat kuat di luar, speaker yang paling kuat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dianjurkan. Tapi kalau untuk iqamah, mereka matikan speakernya khusus di dalam, boleh atau tidak? Itulah hukum asalnya. Karena azan yang pertama memanggil orang datang ke masjid, azan yang kedua untuk mengumumkan bagi mereka yang berada di dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat. Itu perbedaannya. Intinya ikhwatul Islam, kita tidak termasuk, karena kita kadang-kadang masalah ini, kenapa kita sampaikan sedikit? Karena banyak problema yang terjadi. Kenapa tidak boleh dikuatkan suara masjid yang ada di luar sana? Kenapa? Maka kembalikan kepada hukum fikih yang sebenarnya. Terlepas daripada perbedaan tersebut ikhwatul Islam, namun itu kebijakan dikembalikan kepada mereka yang memimpin kita pada waktu itu. Intinya, di antara 2 azan ada salatnya. Nah, salah satunya adalah sebelum salat asar itu ada salat sunat 4 rakaat. Nah, salat sunat 4 rakaat sebelum asar ini, Nabi menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mana mereka melakukan salat 4 rakaat sebelum asar, dan itu bisa digabungkan dengan di antara 2 azan sekaligus. Makanya apabila ada di antara kita yang azan asar kemudian dia salat 4 rakaat, maka itulah hadis Nabi SAW. Kemudian begitu juga di antara 2 azan, kemudian begitu juga dengan salat witir. Salat witir itu kalau ada di antara kita yang penat, maka cukup 1 rakaat, maka cukup baginya. 1 rakaat cukup baginya. Maksimalnya ada yang menyebutkan, kalau Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha 11, dan Nabi juga kadang-kadang melakukan 13. Antara 11 dengan 13 ini para ulama juga berbeda. Kenapa Nabi berbeda? Ada yang menyebutkan itu yang berbeda adalah witirnya. Ada lagi yang menyebutkan karena Nabi ingin memberikan lowongan atau kesempatan bagi umatnya, kalau ada di antara mereka yang menambah sebanyak-banyaknya, maka silahkan mereka melakukannya. Maka akhirnya itu dikembalikan kepada kekuatan dan kesanggupan kita. Kemudian ada salat malam. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara bentuk salat sunat yang dianjurkan bagi kita melakukannya selama kita berada di dalam Masjid Nabawi. Lakukanlah semuanya di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selalu kami menyampaikan ikhwatul Islam, kalimat salatun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk ke dalamnya, dan ini merupakan kesempatan yang langka, tidak akan pernah kita dapatkan di daerah kita kecuali selama kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, yaitu melaksanakan salat janazah. Bukankah di sini salat jenazah 5 waktu kita salat 5 waktu pula salat jenazahnya? Karena rata-rata ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di Madinah yang kami tahu, kalau ada di antara mereka yang meninggal, mereka mau disolatkan di sini. Semua mereka rata-rata ingin disolatkan di sini. Karena kalau di sini disolatkan, coba kita hitungnya jumlah, kita tidak tahu berapa jumlah kaum muslimin. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa artinya? Di masjid-masjid luar yang ada di Madinah, kami pribadi tidak pernah menemukan ada yang namanya salat jenazah di sana.
Tapi rata-rata solat jenazah itu dilakukan di Masjid Nabawi untuk mendapatkan keberkahan dari Masjid Nabawi dan doa-doa orang yang akan mendoakan mereka. Maka Nabi berpesan kepada kita bersama, kalau melakukan solat jenazah, akhlisu lahu bid-du'a. Nabi berpesan, maka ikhlaskanlah doa untuk saudara kalian yang meninggal. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau ada solat jenazah, maka kita jangan termasuk orang-orang yang bakhil terhadap saudara kita. Bukankah solat jenazah disebut dengan solat? Bukankah solat jenazah disebut dengan solat? Dan solat itu termasuk dalam hadis Nabi SAW. Kalau seandainya kita melihat hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan apabila ada orang yang mensolatkan saudaranya di daerahnya masing-masing, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Qirat itu timbangan. Jadi qirat itu tidak sama qirat dengan qirat yang lainnya. Misalnya hadis Nabi SAW, barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka setiap hari akan hilang pahalanya sebesar 1 qirat. Disebutkan oleh Nabi 1 qirat. Di dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi menyebutkan barang siapa yang mensalatkan saudaranya yang sudah meninggal dan dipanggil oleh Allah, maka untuknya juga pahala 1 qirat. 1 qirat yang pertama dengan 1 qirat yang kedua berbeda, karena qirat itu timbangan. Kalau kita samakan bahaya. Kenapa kalau bahaya? Misalnya hadis Nabi SAW, barang siapa yang mensalatkan saudaranya yang sudah meninggal, maka dia mendapatkan 1 qirat. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, berapa 1 qirat? Apa jawaban Nabi? Sebesar bukit Uhud. Kalau kita bawakan hadis yang kedua kepada hadis yang pertama, coba bayangkan, kaum muslimin yang memelihara anjing di rumahnya, kemudian hilang 1 hari pahala darinya 1 qirat. 1 qirat itu kalau kita bawakan sebesar bukit Uhud, habis pahalanya semuanya, habis semuanya. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Artinya ikhwatul Islam, kenapa para sahabat bertanya, ya Rasulullah berapa 1 qirat? Artinya apa ikhwatul Islam? 1 qirat yang dipahami oleh sahabat Nabi itu ada takaran. Nah, sehingga mereka ingin memastikan kalau untuk salat jenazah ini berapa kira-kira takarannya, maka Nabi menyebutkan misla jabali Uhud, sama dengan besar bukit Uhud. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita mensalatkan saudara kita di daerah kita masing-masing, kita akan mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Kalau kita mensalatkannya di Masjid Nabawi, berapa kira-kira kita mendapatkan pahala? Berapa? Dikalikan saja. Kalau di luar 1 qirat, maka di Masjid Nabawi, berapa di Masjid Nabawi? Bukan 1000. Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, cari tahu nanti ya. Dan itu baru kita tahu berapa pahalanya dikala kita menjelaskan hadis berikutnya atau kalimat berikutnya. Intinya ikhwatul Islam, salat jenazah yang mana itu merupakan kesempatan bagi kita bersama, jangan kita lewatkan dan kita lalaikan begitu saja. Makanya nanti kami selalu menyampaikan, kalau setiap kali kita selesai melaksanakan solat fardu berjamaah bersama kaum muslimin, maka hendaklah di antara satu solat ini, hadis Nabi SAW, hendaklah di antara satu solat dengan solat berikutnya ada jedah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, antara satu ibadah atau antara satu solat dengan solat yang lain harus ada jedahnya. Jedah itu ada pemisahnya. Pemisah itu terbagi kepada 2. Yang pertama pemisah waktunya, dan yang kedua pemisahnya adalah tempatnya. Misalnya kita solat fardu bersama kaum muslimin, misalnya nanti kita akan solat isya, kemudian setelah kita solat isya kita ingin solat sunat, maka stop dulu, harus ada jedahnya. Jedahnya bisa jadi waktu. Waktunya apa? Kita tunggu dulu, itu jedahnya waktu. Atau kalau juga kita ingin solat sunat setelahnya, karena ada urusan, kita ingin pulang karena lapar misalnya, atau karena sudah ada janji dengan teman kita misalnya, atau alasan yang lain, maka kita cari tempat yang lain, solat di tempat yang lain, ada jedahnya. Bisa dipahami? Misalnya kita solat isya di sini, kalau kita ingin berburu, ada urusan penting di luar, kita ingin solat sunat setelahnya, karena kita juga ingin mendapatkan pahala di Masjid Nabawi. Kalau tidak ada waktu jedahnya, maka jadikan jedahnya ada tempat, pindah ke tempat yang lain. Paham sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, nah untuk selama kita melakukan salat di Masjid Nabawi, kami selalu menyebutkan salah satu kaedah, setiap kali kita selesai melaksanakan salat wajib, maka jangan kita terburu-buru melakukan salat sunat setelahnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Supaya kita mendapatkan semua pahala.
Karena memang di sini ajangnya untuk mendapatkan promosi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita menyebutkan Makkah Madinah ini itu adalah hadiah cuma-cuma dari Allah kepada kita bersama. Alasan Allah untuk ingin mengampunkan kita semuanya. Makkah Madinah, alasan Allah untuk mengampunkan kita. Setiap ibadah yang kita lakukan di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa bagi Allah, dimanapun kita berada, Allah lipat gandakan pahalanya. Sama dengan Makkah dan Madinah, bisa bagi Allah. Tetapi kenapa Makkah dan Madinah? Karena Allah ingin memberikan gratis bonus kepada kita. Alasan Allah untuk mengampunkan dosa kita, alasan Allah untuk mengangkat derajat kita, alasan Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita bersama. Sehingga kita harus tahu dan mengambil, walaupun sedikit kita ambil keutamaannya. Makanya setelah kita melakukan salat fardu, jangan terburu-buru melakukan salat sunat sampai kita mendengarkan aba-aba dari muazzin. Apabila muazzin tidak mendengarkan atau tidak mengeluarkan aba-aba, menyampaikan aba-aba, baru lakukan salat sunat. Tapi apabila muazzin mengatakan as-salatu 'alal amwat, maka kita ikut mereka. Kita ikut salat berjamaah, kita ikut salat jenazah dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita salat sunat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kaedah yang selalu kami sebutkan dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Apabila ada dua ibadah yang sama-sama waktunya, maka yang harus kita dahulukan ibadah yang sempit waktunya. Misalnya kita contohkan, ketika kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, orang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dikala kita ingin masuk ke Masjid Nabawi, kita ingin sholat sunat. Mana yang harus kita dahulukan, sholat sunat atau menjawab azan? Mana yang harus kita dahulukan? Menjawab azan. Kenapa kita menjawab azan? Karena waktunya sempit. Bisa dipahami? Salat azan waktunya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit selesai. Salat sunat berapa waktunya? 20 menit, 15 menit, masih banyak waktu yang lain. Nah, begitu juga kita bawakan kaidah ini kepada salat jenazah. Ada ibadah yang mulia, salat jenazah, ibadah yang mulia. Salat sunat setelah salat wajib juga ibadah yang mulia. Sama-sama ibadah yang mulia. Tapi mana yang harus kita dahulukan? Salat jenazah atau salat sunat? Mana? Jenazah. Kenapa jenazah? Karena waktunya sempit. Salat sunat waktunya panjang, sehingga kita dahulukan waktunya yang sempit, baru kita mendahulukan waktu yang baru setelahnya kita melakukan ibadah yang panjang waktunya. Apa artinya ikhwatul Islam? Supaya kita mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Kalau kita salat sunat terlebih dahulu, setelah salat azan atau setelah salat fardu kita salat sunat, kemudian muazzin mengatakan as-salatu 'alal amwat, kita tidak akan terburu-buru atau kita akan terlambat, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan kebanyakan pahala atau antara pahala-pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Insyaallah paham semuanya ya? Ada yang tidak paham? Silakan langsung bertanya. Kalau salat wajib terus? Ya. Kalau salat wajib misalnya, besok kita ke Mekah. Kemudian dianjurkan bagi kita untuk salat zuhur berjamaah, kemudian kita jamak dengan qasar. Apakah seperti itu? Biasanya seperti itu kan? Nah, apa yang harus kita dahulukan? Ingat, ini pelajaran baru, mungkin pelajaran baru bagi kita semuanya. Di antara sunnatun mahjuratun, di antara sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah mereka langsung melakukan salat wajib dan salat wajib setelahnya, terutama antara jamak dengan jamak berikutnya. Antara salat jamak, misalnya zuhur dengan asar, tidak mesti langsung asar setelahnya. Boleh dulu kita berzikir, boleh atau tidak? Itulah yang biasa kita tinggalkan, dan insya Allah nanti akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Ada lagi tadi yang tadi? Silakan. Besok jawabannya Pak ya, tidak bisa kita jawab sekarang ya, karena itu pembahasannya luas sekali ya Pak ya. Yang salat ya. Besok kita sambung Pak ya. Nah, karena masih ada kesempatan berikutnya, karena waktu kita tinggal sedikit, jadi pertanyaan yang penting-penting saja. Bapak besok masih ada di sini? Insyaallah. Baik. Pertanyaannya masalah dhamirnya Allah maghfirlahu. Kita tidak tahu. As-salatu 'alal amwat kita tidak tahu artinya. Yang meninggal itu 1, 2, laki perempuan, kita tidak tahu. Bagaimana solusinya? Besok kita sambung insyaallah. Baik. Besok. Nah, ini pengecualian.
Setiap kaedah fikih ada pengecualiannya. Tadi kita sebutkan, kalau kita masuk masjid, kemudian kita antara azan dengan salat sunat, mana yang kita dahulukan? Azan atau salat sunat? Jawab azan, kecuali di waktu Jumat. Karena setiap kaedah ada pengecualiannya. Mohon maaf karena waktu kita sudah habis. InsyaAllah besok kita sambung pertanyaan-pertanyaan tadi, insyaAllah, karena ada pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kami mengucapkan jazakumullahu khaira sudah mau mendengarkan apa yang telah kami sampaikan, dan semoga duduknya kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk duduk yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.